Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Tania Olga dengan NIM channel 20013 dengan dosen pengampun Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah yang kita harus pelajari dan kita mengerti adalah bagaimana definisi pembukuan dalam akuntansi pajak. Definisi pembukuan dalam akuntansi pajak yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, dan penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa terutang atau tidak terutang disebut dengan PPN dan PPNBM yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada setiap akhir tahun buku. Kedua adalah kita harus mengerti tentang konsep dasar pembukuan dan akuntansi pajak. Yang pertama adalah pengukuran dalam mata uang asing, kedua kesatuan akuntansi, ketiga konsep kesinambungan, keempat konsep nilai historis, kelima periode akuntansi, keenam konsep tata asas, ketujuh konsep spontanitas, dan kedelapan ada konsep konservatisme, dan kesembilan adalah konsep realisasi. Selanjutnya kita harus mengerti selain dari konsep, definisi, kita harus mengerti bagaimana syarat penyelenggaraan dari pembukuan, yaitu pembukuan atas pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan titik baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban atau utang modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang kelima adalah pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang keenam adalah buku-buku, catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun, yaitu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi ditempatkan atau dikegiatankan di tempat tinggal. Yang kedua adalah wajib pajak padan, yaitu di tempat kedudukannya masing-masing. Lalu yang ketujuh adalah pembukuan yang diselenggarakan dengan prinsip tata asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Selain itu kita harus mengerti bagaimana pengakuan penghasilan dalam berupa metode. Yang pertama adalah stelsel akrual atau akrual basis, adalah metode pengakuan penghasilan dan biaya di mana penghasilan akan diakui pada saat terjadi transaksi dan biaya diakui berdasarkan masa manfaatnya. Yang kedua adalah stelsel kas atau disebut dengan kas basis, adalah metode pengakuan penghasilan dan biaya di mana penghasilan diakui pada saat diterima tunai dan biaya diakui pada saat dibayar tunai. Lalu yang ketiga adalah stelsel kas campuran. Stelsel kas campuran adalah suatu di mana pengakuan penghasilan biaya ataupun biaya yang dilakukan dalam penghasilan dimanapun akan diterima tunai maupun yang diakui berupa campuran antara stelsel akrual dan stelsel kas. Selanjutnya adalah ketentuan kos konversi. Selanjutnya adalah ketentuan kos konversi pada tahun pertama dan tahun berjalan. Tahun pertama itu adalah konversi nilai rupiah ke dolar dengan kurs yang sebenarnya berlaku. Dan kedua adalah tahun berjalan, yaitu tahun yang transaksinya dengan mata uang lain selain dolar Amerika dikonversikan dengan kurs yang sebenarnya yang berlaku. Lalu adalah sanksi yang tidak melakukan pembukuan. Ada dua, yaitu sanksi tidak melakukan pembukuan. Yang pertama ada administrasi dan sanksi pidana. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.